kita masih diberi kesempatan untuk insya Allah kegiatan kita pada hari ini semoga berjalan dengan lancar, dan mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah dipertemukan di kegiatan virtual, walaupun dalam konteks virtual, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat, semua selalu terjaga kesehatan. Dan tak lupa kita kirimkan selawat dan taslim hadirat junjungan Nabiullah Muhammad SAW yang menjadi panutan kita untuk kita semua, sehingga bisa memberikan atau menjadikan aspek contoh dalam kehidupan kita, khususnya di dunia ini. Hari ini insya Allah kegiatan kita menyangkut tentang sosialisasi panduan pelaksanaan program kewirausahaan model Center of Excellence Merdeka Belajar Kampus Merdeka, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar. Dan perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa ini masih merupakan rangkaian dari kegiatan hibah program studi pendidikan guru sekolah dasar terkait tentang hibah Center of Excellence, dan ini menjadi program yang akan berjalan dalam waktu dekat ini, yaitu menyangkut kewirausahaan. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, khususnya kepada pimpinan fakultas, dalam hal ini Bapak Dekan FKIP Unismu Makassar, Bapak Erwin MPD PhD, menginformasikan bahwa rangkaian kegiatan ini itu sangat diminati oleh mahasiswa kita, terutama di program studi guru sekolah dasar, yang terlihat dari jumlah yang melakukan registrasi di pendaftaran kegiatan kewirausahaan ini. Dan adapun agenda kegiatan kita untuk hari ini itu ada dua kegiatan inti. Yang pertama adalah kegiatan pembukaan, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan kegiatan inti, yaitu sosialisasi program panduan kewirausahaan, supaya menjadi acuan kita bersama, sehingga program ini berjalan sesuai dengan koridor dan apa yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan untuk itu acara pertama yaitu pengajian oleh Bapak Wakil Dekan 4 FKIP Unismu Makassar, yaitu Bapak Dr. Andes Samsuryadi P. Salenda MA, yang sudah hadir di virtual, di room virtual ini, walaupun beliau dalam kondisi sedang di perjalanan. Dan untuk itu kepada Bapak Wakil Dekan 4, saya persilahkan untuk memberikan pengajian untuk kita semua, sehingga kegiatan ini memberikan manfaat baik bagi kita semua maupun untuk agama, khususnya bagi kita. Kepada Bapak Dr. Andes Samsuryadi P. Salenda MA, dengan ini saya persilahkan Bapak. Masih termute speakernya, Pak WD 4. Halo, Assalamualaikum. Oke, Assalamualaikum.
Ya. Dengar nih. Iya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akmala lana dinana wa atamma alaina ni'matahu wa radiya lana al-islam dina. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadu Allahu ala ma fi qalbihi wa huwa atul hisam. Qala aidan wa minan nasi man yashri nafsahu batigha'a mardatillah wallahu ra'ufur rahim. Wa faqala aidan khalidina fiha la yakhfafu anhumul azab wa la hum yanzurun. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah Nabiyul Karim. Allahumma arhamna bil Quran. Yang kita sama-sama hormati Bapak Dekan FKIP Unismu Makassar, Pati para wakil dekan lingkup prodi atau Sekprodi FKIP Unismu Makassar. Terkhusus tamu kita adalah Bapak Konglomerat Insya Allah Milioner kita, Pak Basri. Inkubator, mendengar kata-kata inkubator hanya bayi tabung, tapi ternyata juga ekonomi ada inkubatornya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kebahagiaan dalam pandangan Islam itu dapat diperoleh melalui 3 hal. Yang pertama, bersabar ketika diuji. Bersyukur ketika diberi nikmat atau menerima nikmat, dan bertaubat atas segala dosa-dosa. 3 komponen inilah Bapak dan Ibu yang akan mengantar kita ke surga Jannatun Naim. Jika salah satunya kita tidak miliki, paling tidak yang paling utama adalah bertaubat atas segala dosa-dosanya. Mohon ampun kepada Allah, Bapak dan Ibu. Ternyata dalam kehidupan seperti ini, ada 2 jiwa yang senantiasa beriringan dalam perjalanan hidup kita. Yang pertama, ada jiwa yang senantiasa selalu mengotori otak dan pikirannya sendiri. Selalu melakukan bahwa itu bertentang dia tahu bahwa apa, tetapi dia asyik mengerjakannya karena dia merasa bahwa dengan jiwa itulah dia merasa enjoy dalam menjalani hidup ini dan dia merasa relaksasi dalam dosa. Nah, yang kedua, ternyata ada pula jiwa dalam perjalanan hidupnya tidak pandang siang malam, capek dan tidak capek. Dia senantiasa mencari ridha Allah, senantiasa berjuang untuk mendapatkan keridaan Allah, berjuang untuk mendapatkan kasih sayang Allah, berjuang untuk mendapatkan kenikmatan dari Allah. Cukuplah 2 kiai kita ini jadi pelajaran besar di jajaran Perserikatan Muhammadiyah. Terakhir kemarin, orang yang kita kagumi, orang yang kita hormati, di lingkup Muhammadiyah bahkan Unismu Makassar, mantan sekretaris BPH Unismu, dipanggil Allah dalam keadaan husnul khotimah. Luar biasa beliau.
dengan ketenangan menjalani ujian Allah yang disebut dengan maut. Oleh karena itu, Bapak dan Saudara hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah dalam virtual ini, saya ingin ingatkan satu peringatan Allah untuk kita semua. Walau ya'akhidullahu nas bidhulmi ma taraka 'alaiha min da'ibatin walakin yu'akhirukum ila ajalin musamma fa idza ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kata Allah, Bapak dan Ibu hadirin jamaah virtual dimuliakan Allah. Jikalau Allah ingin menghukum manusia karena kezalimannya di muka bumi ini, maka Allah tidak menyisakan satu pun dari makhluk melata di muka bumi ini. Akan tetapi kata Allah akan tangguhkan pada batas waktu tidak ditentukan. Satu ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan waktu yang tidak ditentukan dalam ayat ini?" Rasul menjawab, waktu yang tidak ditentukan dalam ayat ini adalah bimakna ajalukum, bimakna ajal. Jikalau ajal itu tiba, maka tak satu pun kekuatan di dunia ini yang dimiliki umat manusia akan menahan, mengundurkan kematian dan memajukan kematian walaupun sesaat. Oleh karena itu hadirin jamaah virtual yang dimuliakan Allah, mari kita jaga pelihara hidup kita ini. Terutama ya kita saling menyayangi, saling mengasihi, ya untuk saling benci-membenci kita jauhlah. Karena insya Allah sifat jiwa benci-membenci adalah sifat syaitan yang sesungguhnya adalah menolak keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran memang diperintahkan asyidda'u wal kufar, berlaku tegas terhadap orang-orang kafir, berlaku tegas, tetapi ruhamahu bainakum, sesama muslim, sesamamu harus berkasih sayang. Karena itulah sebuah rahmat Allah akan turun kepada manusia yang menjaga ruhamahu bainakum, senantiasa saling kasih sayang di antara mereka. Oleh karena itu Bapak hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nah orang-orang seperti itu kata Allah, ulaika jazaohum anna alaihim la'natullah wal malaika wan nasi ajma'in. Mereka orang-orang yang senantiasa membiarkan jiwa dan pikirannya dalam kesesatan akan dibalas oleh Allah ialah bahwasanya laknat Allah ditimpahkan kepada mereka. Demikian pula laknat malaikat ditimpahkan kepada mereka. Bahkan manusia sekitarnya pun turut berdoa untuk melaknat orang-orang seperti itu. Akhirnya, Bapak Dekan dan para wakil dekan yang saya hormati, para peserta virtual yang saya banggakan dan saya hormati, dan mudah-mudahan kita mendapat rahmat Allah seluruhnya dalam virtual ini. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itulah, mari kita jaga kasih sayang Allah. Mari kita jaga apa yang telah dititipkan Allah kepada kita sebagai ujian sarana ibadah terhadap kehidupan kita ini. Apalagi Bapak dan Ibu, semakin ke sini, semakin ke atas, alhamdulillah ujian kita dalam pandemi ini semakin banyak Bapak dan Saudara. Nah, terakhir sekali, mari kita berdoa mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan hidup kita, apa yang menjadi tujuan utama kita dalam membangun, mengembangkan pendidikan, bahkan dalam tataran kampus Merdeka, kita pertama menjadikan kemerdekaan jiwa kita sendiri. Insya Allah, kalau kita sudah merdeka, maka kita akan ciptakan berbagai kemerdekaan di sekitar kita. Jangan seperti bangsa dan negara ini, tiap tanggal Agustus kita peringati hari kemerdekaan, tapi sesungguhnya rakyatnya sangat menderita dan tidak pernah menikmati kemerdekaan sedikit pun dalam hidupnya. Nasr minallah fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, jadi itulah tadi pengajian singkat yang dibawakan oleh Bapak Wakil Dekan 4, Bapak Dr. Andes Samsuryadi P. Salenda MA. Terima kasih Pak atas tausiahnya pagi ini. Dan semoga perjalanan Bapak ke tujuan berjalan lancar, tidak ada kendala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya laporan dan sambutan dari Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang sekaligus sebagai Ketua Pelaksana untuk kegiatan Center of Excellence. Dan untuk itu saya persilahkan kepada Bapak Ali SPD untuk memberikan laporan dan sambutannya terkait kegiatan program kewirausahaan Center of Excellence di PGSD. Pamit mana? Pamit mah keluar nas. Assalamualaikum. Oh iya Pak, iya. Iya, selamat Ki Pak. Bah, selamat Ki Pak. Silakan Pak. Ya, Pak Bahri silakan speakernya. Ya, baik. Terima kasih Pak Ma'ruf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, yang saya hormati para wakil dekan 1, wakil dekan 2, Pak wakil dekan 3 dan 4, yang saya hormati Bapak dan Ibu pimpinan prodi di lingkup FKIP Universitas Makassar, yang saya hormati pula Pak Basri selaku Ketua Inkubator Universitas Muhammadiyah Makassar, dan yang juga saya hormati Bapak Ibu dosen di lingkup program studi pendidikan guru sekolah dasar, dan yang tak kalah pentingnya juga yang Bapak dan Ibu saya hormati para tim COE program studi pendidikan guru sekolah dasar, dan adik-adik mahasiswa, para peserta program kewirausahaan COE yang juga saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat nikmat ya berupa kesehatan tentunya. Pada hari ini kita dapat bertemu melalui virtual dalam rangka sosialisasi panduan pelaksanaan program kewirausahaan STO. Salam dan salawat semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan kita semua. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, perlu saya sampaikan beberapa hal terkait dengan program ini, bahwa program kewirausahaan ini merupakan program keempat yang kita selenggarakan di COE. Masih ada 2 program yang insya dalam waktu dekat kita juga akan jalankan. Sebagai gambaran untuk kita semua, khususnya kepada Pak Dekan, kewirausahaan ini kami mencoba meramu, memunculkan setidaknya ada 3 mata kuliah yang akan terintegrasi di sana, yang akan diikuti oleh mahasiswa. Ya, di antaranya adalah kewirausahaan itu sendiri, kemudian ada mata kuliah pendidikan lingkungan hidup (PLH), dan ada mata kuliah studio seni rupa SD. Ya, kira-kira nanti ini akan
dijalankan oleh mahasiswa melalui kerjasama kita di inkubator. Ada tagihan-tagihan yang tentu nanti akan dijelaskan oleh Pak Hartono Bantong selaku penanggung jawab program kewirausahaan di COE. Tetapi intinya nanti setelah kegiatan-kegiatan sesuai dengan tagihan-tagihan yang akan dilakukan itu, dengan rangkaian-rangkaian yang tentu akan secara intens diramu oleh teman-teman di inkubator, kemudian pada akhirnya nanti akan berujung pada ekspor produk-produk yang mungkin akan mampu dihasilkan oleh mahasiswa, yang kemudian kita akan jadikan sebagai dasar untuk mengkonversi mata kuliah di 3 mata kuliah. Karena itu, insya Allah sekali lagi ada 3 mata kuliah dengan nominal SKS 6, dan insya Allah akan dijalankan kurang lebih 2 bulan. Peserta yang mengikuti ini Pak Dekan ada 30 orang setelah kami saring, dan pendaftarnya kemarin ini kurang lebih 70 orang. Tentu kami prioritaskan di mahasiswa semester 5. Ya, semua harapannya ini adalah untuk bisa memfasilitasi siswa mempercepat proses perkuliahannya tanpa meninggalkan mutu ataupun kualitas dari capaian-capaian yang hendak kita raih pada mata kuliah yang kami sajikan di program studi PGSD ini. Kemudian setelah ini nanti akan dilakukan penyerahan ya mungkin hari Senin, setelah kita akan serahkan mahasiswa dan selanjutnya di handle oleh teman-teman di inkubator. Karena itu sekali lagi ya tentu kita berharap semua program yang dijalankan ini di PGSD, alhamdulillah ini ada 4 program yang secara khusus dijalankan, mulai dari asistensi mengajar. Ini perlu saya laporkan kembali, pada kan ada 40 mahasiswa di asistensi mengajar yang mengikuti. Kemudian di KKN tematik ada 30 orang. Kemudian di kewirausahaan ini ada 30 orang, dan insya Allah setelah ini akan kami buka pendaftaran kembali juga untuk kegiatan pertukaran mahasiswa. Karena itu ya kami tentu berharap melalui COE ini semua mahasiswa di PGSD khususnya betul-betul bisa kita fasilitasi untuk mempercepat ya, tanpa itu tadi meninggalkan kualitas. Kita proyeksikan, saya sudah kalkulasi semua mahasiswa yang ikut ini, kalau mereka menjalankan dengan betul-betul sungguh-sungguh, maka bisa saja selesai 3 tahun 6 bulan semuanya. Karena itu ya tentu atas nama pimpinan Prodi berharap khususnya kepada adik-adik mahasiswa yang mengikuti program kewirausahaan ini, ya ini jangan dianggap sebagai kegiatan yang biasa-biasa saja, tetapi ini adalah kegiatan yang benar-benar mampu memfasilitasi Anda semua bisa cepat. Saya kira seperti itu gambarannya, dan secara teknis nanti karena setelah ini akan dilakukan sosialisasi panduan yang akan membicarakan sampai detail-detailnya oleh penanggung jawab yang dan kita semua masih berkesempatan. Saya pikir seperti itu gambaran singkat. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, dan sebelum saya akhiri, saya ingin sampaikan terima kasih kepada kawan kita Pak Basri selaku Ketua Inkubator atas kesediaannya menjalin kemitraan sesuai dengan kesepakatan dulu. Ya, mudah-mudahan
ini tentu menjadi awal ya Pak Basri, dan bukan yang terakhir. Mungkin ada hal lain yang tetap bisa kita kerjakan untuk pengembangan kualitas mahasiswa. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, dan terakhir saya minta Pak Dekan nanti untuk memberi sambutan sekaligus membuka acara sosialisasi panduan pelaksanaan program kewirausahaan model Center of Excellence, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi sambutan dari Ketua Program Studi PGSD FKIP Unismu Makassar. Dan acara berikutnya adalah sambutan dan sekaligus membuka kegiatan sosialisasi panduan program kewirausahaan model Center of Excellence, program studi pendidikan guru sekolah dasar FKIP Unismu Makassar. Dan untuk itu kami mengundang Bapak Dekan, Bapak Erwin Akip, MPD PSD, untuk memberikan sambutan dan kemungkinan informasi-informasi lain yang bisa kita dapatkan, terutama untuk kebijakan-kebijakan ke depan, arah orientasi dari FKIP seperti apa untuk selanjutnya. Dan saya kira itu penting untuk kita semua. Untuk itu saya persilahkan kepada Bapak Erwin Akip, MPD PSD, untuk memberikan arahan dan sambutannya, Pak. Terima Silakan, kasih. Pak. Terima kasih Pak Ma'ruf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Para wakil dekan yang sempat hadir pada ruang maya ini, Bapak Kaprodi PGSD, kemudian penanggung jawab program kewirausahaan untuk model Center of Excellence KSKI, MBKM, dan juga Saudara Ketua Inkubator Universitas Muhammadiyah Makassar, dan terkhusus kepada dan juga teman-teman Kaprodi yang sempat hadir pada kesempatan pagi hari ini, dan terkhusus kepada Ananda semua para mahasiswa peserta program kewirausahaan model Center of Excellence. Alhamdulillah, mari kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin karena pada pagi hari ini kita bisa hadir di ruang maya ini, ruang virtual ini, dalam rangka kegiatan sosialisasi panduan pelaksanaan program kewirausahaan model Center of Excellence MBKM bagi program studi pendidikan guru sekolah dasar. Tidak henti-hentinya kita mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi panutan kita, teladan kita hingga saat sekarang ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan Ananda semua, pertama tentu atas nama pimpinan menyampaikan terima kasih kepada program studi pendidikan PGSD sebagai prodi penerima hibah untuk Center of Excellence ini. Dengan berbagai aktivitas yang telah dilaksanakan, yang sementara dilaksanakan dan akan dilaksanakan, untuk kemudian bisa terimplementasi bagi pengembangan pendidikan kita, bagi pengembangan fakultas tentunya, dan pengembangan Universitas Muhammadiyah Makassar yang menjadi harapan besar kita. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudara, terkait dengan apa yang telah disampaikan tadi oleh Pak Ketua Prodi, bahwa ini akan nantinya dikonversi ya kalau nggak salah, apa yang dilakukan oleh adik-adik. Nah, harapannya memang pada Ananda semua, adik-adik peserta mahasiswa ini bisa lebih fokus, karena
Ini bisa menjadi salah satu upaya untuk melakukan akselerasi terhadap proses pembelajaran kita di Universitas Muhammadiyah Makassar ini secara umum, terkhusus di FKIP, bukan untuk dipercepat-cepat, tapi tetap melakukan akselerasi dalam konteks ada mutu, ada kualitas yang kita harapkan dari berbagai aktivitas, dari berbagai kegiatan yang dilakukan dengan berbagai desain model atau strategi pembelajaran melalui HIBA Center of Excellence ini. Kemudian kalau kita melihat bahwa berbagai hibah yang dibuat atau yang diberikan atau yang ditawarkan seluruh perguruan tinggi di Indonesia ini, dan LPTK yang banyak menerima, ya banyak penerima dari LPTK termasuk kita, ini menurut kami adalah sebuah stimulus, sebuah pancingan bagi perguruan tinggi ini untuk kemudian melakukan ramuan yang lebih baik, ya ramuan yang lebih ekstra quality, untuk kemudian kita berpikir bagaimana meningkatkan, bagaimana mengembangkan kualitas pendidikan kita di masa depan. Saya selalu mengatakan kita berpikir terkait dengan pengembangan pendidikan ini bukan hanya untuk 1 dan 2 tahun ke depan saja. Mungkin hibah-hibah yang diberikan atau yang ditawarkan oleh pemerintah ini hanya stimulusnya sampai 2-3 tahun atau mungkin 1 periode kepemimpinan di kementerian itu. Tapi setelah itu yang perlu kita pikirkan bagaimana mengupgrade dan membuat program-program ini tetap sustain. Bisa tetap sustainable, bisa tetap dilakukan walaupun itu tanpa ada hibah. Ini yang perlu kita pikirkan bersama, strategi apa yang harus kita lakukan sehingga program seperti ini, Center of Excellence dengan berbagai aktivitasnya, itu kemudian bisa terus kita lakukan. Walaupun kita mungkin seperti saya yang banyak membaca referensi bagaimana pendidikan Indonesia ke depan, mungkin kita khawatir akan terjadi perubahan kebijakan dari pemerintah nantinya setelah misalnya bukan lagi Nadiem sebagai menteri, lalu apa yang akan kita lakukan ketika ada perubahan-perubahan kebijakan itu. Nah, inilah yang menjadi tanggung jawab kita bersama, menjadi PR kita bersama untuk kemudian berbagai aktivitas pengembangan pendidikan dan tidak melupakan kualitas ini, itu yang kita perlu pikirkan secara bersama-sama di FKIP, di Universitas Muhammadiyah Makassar ini, dan tentunya peran daripada adik-adik sebagai user kami, sebagai mahasiswa, ya sebagai stakeholder kami, itu yang kemudian memberikan ruang memberikan ide, memberikan gagasan apa yang kita harus lakukan secara bersama untuk pengembangannya. Kemudian terkait dengan kebijakan-kebijakan ini tentu kita akan melihat dari bagaimana porsi kebijakan yang dibuat oleh kementerian, kemudian itu diturunkan di tingkat universitas, kemudian universitas harus menurunkan di tingkat fakultas sampai kepada tingkat prodi. Sehingga ini bisa kita terjemahkan berdasarkan kebutuhan kita di masing-masing prodi. Mungkin itu yang paling penting saya perlu sampaikan, Pak Ma'ruf, kepada teman-teman semua, khususnya kepada adik-adik, penekanannya bahwa mari kita serius, mari kita dengan sungguh-sungguh, ya, dengan berbagai program ini, salah satunya tadi dengan program kewirausahaan ini bisa betul-betul terlaksana dengan baik, ya, dan diikuti dengan baik, dan tentu difasilitasi oleh inkubator Universitas Muhammadiyah Makassar untuk melahirkan tenaga pendidik, calon guru yang punya pemikiran berwirausaha. Apakah nanti yang penting jangan dibalik jadi pengusaha kemudian guru hanya jadi kerja sampingan. Ya, tetap fokusnya menjadi guru tapi bisa berusaha gitu. Nah, ini harus menjadi masukan tersendiri menjadi pemikiran kita tersendiri untuk kemudian mengembangkan diri, mengembangkan individu kita untuk pengembangan, untuk meningkatkan kualitas diri kita dalam kehidupan bermasyarakat tentunya. Mari kita buka kegiatan ini dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, nasrum minallah wa fadlun karim.
wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Iya, itu tadi sambutan dan arahan dari Bapak Dekan FKIP Unismu Makassar, Bapak Erwin Akib, MPD PSD, yang sekaligus membuka acara kegiatan kita pagi ini, sosialisasi panduan kewirausahaan model Center of Excellence untuk program studi PGSD. Dan untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih terkhusus kepada pimpinan-pimpinan fakultas, ada Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Wakil Dekan 2, Bapak Wakil Dekan 3, dan Bapak Wakil Dekan 4. Terima kasih juga kepada seluruh pimpinan-pimpinan program studi yang sempat hadir di virtual ini. Dan tidak lupa saya ucapkan kepada Bapak Direktur Inkubator Lembaga Kewirausahaan Unismu Makassar yang sempat hadir pada hari ini, dan kepada seluruh mahasiswa-mahasiswa, terima kasih atas partisipasinya. Dan sebelum kita masuk di acara inti, yaitu pemaparan sosialisasi kegiatan, mari kita tutup dulu acara pembukaan ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, sebelum masuk ke kegiatan berikutnya, yaitu pemaparan terkait hasil dari penyusunan panduan kewirausahaan yang sudah disusun oleh tim dari FKIP yang menjadi acuan kita bersama untuk pelaksanaan kegiatan kewirausahaan nanti. Dan untuk itu saya persilahkan kepada tim dari Center of Excellence yang menaungi tentang sosialisasi panduan program kewirausahaan model Center of Excellence untuk Prodi PGSD ini, yaitu Bapak Hartono, SPD MPD PSD, untuk bisa memberikan paparannya terkait dengan sosialisasi panduan ini. Dan kepada Bapak Hartono, saya persilahkan. Saya izin keluar Pak Maruf ya. Iya Pak Dekan. Iya, silakan Pak. Terima kasih banyak Pak Dekan. Ya, saya pamit juga Pak. Wah, siap Pak Prof. Siap Pak Haji. Makasih banyak Pak Prof. Siap, Haji. siap. Tidak ada kopi breaknya bela jadi. Si langsung nggak bela Pak Ma'ruf ya ada kopi breaknya di Denganas. Sorry, kopi break dulu. Ya, silahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar yang baru-baru saja live. Kemudian yang terhormat Bapak Wakil Dekan, Bapak Wakil Dekan 1, 2, 3, dan 4. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Ketua dan Sekretaris Prodi di lingkup FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar, Bapak Ketua Inkubator Kewirausahaan Universitas Muhammadiyah Makassar, dan Bapak Ibu tim COI yang sempat hadir pada kesempatan kali ini. Baik, hari ini saya akan presentasikan buku panduan program wirausaha mahasiswa. Bukunya sudah siap, kemudian sudah juga disosialisasikan bersama dengan teman-teman tim. Hari ini saya akan presentasikan di depan adik-adik mahasiswa tentang buku panduan ini. Tapi buku panduan ini saya buatkan PPT PowerPoint, dan saya mengambil bagian-bagian penting tapi tidak mengurangi isi substansi dari
bukunya. Maaf, Pak Maruf, sudah kelihatan PPT-nya? Sudah. Terlihat, Sudah, Pak Tono. Terlihat. Nah, Baik, adik-adik mahasiswa, hari ini kita akan sosialisasi program Wirausaha Mahasiswa. Ini merupakan bagian dari HIBA, program bantuan program studi menjadi Model Center of Excellence, COE, Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2021. Nah, sekarang program Wirausaha Mahasiswa kami singkat dengan nama PWM. Jadi latar belakangnya itu apa? Jadi berdasarkan hasil survei oleh Global Entrepreneurship Index (GEI) tahun 2018, itu ternyata Indonesia itu hanya memiliki skor 21% wirausahawan dari skala sektor pekerjaan, atau dia menempati urutan 94 dari 137 negara yang disurvei. Namun pada sisi yang lainnya, menurut riset dari Independent Research Institute tahun 2019, sekitar 69,1% milenial di Indonesia itu memiliki minat untuk berwirausaha. Sayangnya potensi wirausaha tersebut untuk generasi milenial tidak dikelola dengan baik selama ini. Karena itu dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020 ada 8 bentuk kegiatan pembelajaran disebut sebagai BPK yang merupakan implementasi dari Kampus Merdeka. Itu salah satunya itu adalah program wirausaha mahasiswa. Oleh karena itu, program kewirausahaan itu menjadi penting bagi mahasiswa karena dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mereka secara utuh, siap bekerja dan siap menghasilkan lapangan pekerjaan baru. Begitu pula halnya dengan dalam indikator kinerja utama perguruan tinggi yang merupakan acuan perguruan tinggi dalam menghasilkan lulusan. Lulusan tersebut untuk tahun ke depannya, kita tidak ingin menghasilkan lulusan yang hanya fokus bekerja pada bidangnya saja. Tetapi lulusan tersebut harus kita mampu menghasilkan sekian persen lulusan yang menjadi wirausahawan. Itu adalah target dari pemerintah kita. Nah, sekarang apa dasar hukum dari program wirausaha mahasiswa ini? Paling tidak ada mahasiswa, ada 8 yang menjadi dasar hukum dalam program wirausaha tersebut. Bisa kita lihat di sini, dan di sini Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, di situ ditekankan bahwa mahasiswa harus ditekankan untuk berkegiatan 3 semester di luar program studi. Ada 8 bentuk BPK, bentuk kegiatan pembelajaran BKP, dan salah satunya tersebut adalah program wirausaha yang nanti kita akan jalankan. Nah, sekarang tujuan program wirausaha ini apa? Jadi paling tidak ada 5 yang menjadi tujuan dari program wirausaha. Yang pertama adalah mendukung implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang kedua adalah mengembangkan usaha mahasiswa lebih dini dan terbimbing. Jadi ada mahasiswa nanti akan dibimbing bagaimana mengembangkan usahanya. Kemudian yang ketiga, membantu menentukan keunikan usaha mahasiswa. Kemudian yang keempat itu adalah menumbuh kembangkan wirausaha baru yang kreatif dan inovatif. Nah, kemudian yang kelima itu adalah menangani permasalahan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana. Kita ketahui bersama bahwa banyak dari pengangguran itu dari kalangan sarjana sekarang. Makanya ditekankan oleh pemerintah bahwa lulusan tersebut tidak hanya bekerja pada bidang sesuai dengan bidang keahliannya, tetapi ditekankan untuk menjadi wirausahawan. Nah, selanjutnya, bagaimana proses pelaksanaan dari program ini? Yang pertama adalah program studi PGSD menetapkan kuota peserta program wirausaha mahasiswa sebanyak 10% dari total mahasiswa semester 5, karena semester 5 yang kita akan jadikan target untuk mengikuti program ini. Kemudian yang kedua adalah program studi PGSD membuka pendaftaran calon peserta program wirausaha. Kemudian program studi PGSD melakukan seleksi peserta program wirausaha, ya sudah diseleksi. Nah, kemudian program studi PGSD menghubungi lembaga mitra, dalam hal ini inkubator kewirausahaan Unismo,
yang menjadi tujuan peserta. Kemudian Ketua Program Studi PGSD menetapkan peserta program wirausaha. Saya kira sudah ditetapkan berapa jumlah peserta dari program wirausaha mahasiswa ini. Nah, selanjutnya ini adalah konversi SKS. Jadi ada 3 mata kuliah yang nanti kita konversi. Misalnya ketika ada mahasiswa mengikuti kegiatan wirausaha, itu hasil dari kegiatan wirausahanya nanti, ada bentuk penilaiannya, itu dikonversi menjadi mata kuliah. Jadi ada kegiatan wirausaha dilakukan sebanyak 6 SKS. 6 SKS itu kalau kita konversi setara dengan kurang lebih 6 minggu atau 1,5 bulan, ada melakukan kegiatan wirausaha. Nanti hasil dari kegiatan wirausaha tersebut dikonversi menjadi nilai pada 3 mata kuliah ini. Ada mata kuliah kewirausahaan yang SKS-nya, jumlah SKS-nya itu adalah 2. Kemudian pendidikan lingkungan hidup, PLH, jumlah SKS-nya 2, dan studio seni rupa SD, SKS-nya itu adalah 2. Jadi total SKS-nya itu adalah 6. Jadi ketika ada yang mengikuti program ini, tidak perlu lagi program mata kuliah ini, tapi nilainya nanti akan dikonversi ke dalam 3 mata kuliah tersebut. Nah, sekarang bagaimana proses konversi SKS? Yang pertama adalah kegiatan wirausaha telah tercatat di program studi PGSD sebagai kegiatan yang akan dilakukan. Nah, ini sudah tercatat. Nah, kemudian lembaga mitra dalam hal ini inkubator kewirausahaan Unismo memberikan rencana kegiatan wirausaha sebagai dasar penentuan mata kuliah yang akan dikonversi. Jadi nanti inkubator akan memberikan rencana kegiatannya. Dia sudah memberikan kepada saya bagaimana rencana kegiatannya selama 6 pekannya. Itu nanti sebagai dasar untuk konversi mata kuliah. Kemudian program studi PGSD melakukan verifikasi dan validasi untuk menilai mata kuliah yang selaras dengan kegiatan wirausaha. Ini sudah kita petakan mata kuliah yang selaras dengan kegiatan wirausaha, sudah lakukan. Nah, kemudian program studi PGSD menyampaikan hasil verifikasi ke mahasiswa. Ini dalam bentuk sosialisasi. Nah, kemudian hasil penilaian selanjutnya diusulkan kepada dekan untuk dibuatkan SK dekan tentang konversi SKS mata kuliah nanti setelah kegiatan berlangsung. Jadi ini adalah bentuk rekognisi dari mata kuliah. Jadi mata kuliahnya kewirausahaan, jenis kegiatan yang akan dilakukan oleh adik-adik mahasiswa adalah merancang, mengembangkan, dan memproduksi produk dan jasa kewirausahaan. Jadi indikator pencapaiannya di sini adalah kelompok mahasiswa menghasilkan produk kewirausahaan atau kelompok mahasiswa membentuk suatu usaha bidang jasa atau perdagangan. Jadi nanti ada mahasiswa akan dibentuk kelompok dan dipilih di situ apakah mau menghasilkan berupa produk atau bekerja pada bidang jasa dan perdagangan. Kemudian dalam pendidikan lingkungan hidup yang kita indikator capaian di situ adalah kelompok mahasiswa menghasilkan produk olahan pangan. Jadi kita fokuskan kepada olahan pangan yang menjadi potensial di daerah masing-masing mahasiswa dalam bentuk kelompok nanti. Kemudian untuk mata kuliah studio seni rupa SD, itu ketika indikator capaiannya ketika mahasiswa itu mampu melakukan desain, bagaimana desain kemasan produk yang menarik. Kemudian kelompok mahasiswa mampu membuat produk branding produk. Jadi nanti kalau sumpah mahasiswa bagus desain kemasan produknya, kemudian membuat produk brandingnya juga bagus, maka boleh jadi studio seni rupanya itu mata kuliahnya itu akan dikonversi menjadi A atau B, seperti itu. Ini adalah rekognisi mata kuliahnya. Nah, ini adalah bentuk kegiatannya, materi yang akan diterima nanti selama 6 pekan. Dan juga bentuk perhitungan SKS-nya. Yang pertama dilakukan adalah workshop atau kelas coaching. Nah, materi yang pertama itulah design thinking dan noble purpose. Itu adalah design thinking bagaimana mencari ide-ide kewirausahaan yang kreatif, inovatif, dan noble purpose-nya itu adalah apa tujuan mulia. Nanti itu secara individu, kemudian perhitungan SKS-nya itu sebanyak 0,33 SKS. Nah, kemudian kita masuk pada materi yang kedua, ada unique selling proposition, itu bersifat individu juga. Kemudian adalah bisnis model yang terakhir. Bagaimana model bisnis. Nah, materi ini akan dipaparkan oleh ahli dalam bidang kewirausahaan, dalam hal ini inkubator kewirausahaan yang memiliki tugas di sini.
Setelah selesai, maka kita masuk dalam kegiatan usaha. Kegiatan usaha yang pertama itu adalah proposal usaha atau bisnis plan. Kalian akan diajar bagaimana membentuk sebuah bisnis plan atau proposal usaha. Ini tugasnya semua inkubator kewirausahaan di sini. Kemudian selanjutnya perencanaan dan Borsante. Mukulusi. Apa? Apa nakot? Baik, saya lanjut. Kemudian yang terakhir, kegiatan terakhir itu adalah expo kewirausahaan. Tapi nanti exponya rencananya ketika saya bicara dengan inkubator, nanti expo kewirausahaan itu adalah dilakukan karena harus expo itu harus banyak orang. Jadi nanti dilakukan dengan semua program studi yang melaksanakan kegiatan wirausaha di inkubator. Jadi berjalan secara bersamaan nanti expo kewirausahaan itu sebanyak 1 SKS. Jadi total SKS ketika mengikuti kegiatan ini adalah sebanyak 6 SKS, dan 6 SKS ini itulah yang dikonversi dengan 3 mata kuliahnya yang tadi yang saya jelaskan. Nah, selanjutnya ini adalah persyaratan mahasiswa. Saya kira sudah memenuhi persyaratan ini adalah mahasiswa aktif yang terdaftar pada Pededikti, kemudian IPK semester 4 di sini adalah lebih besar dari 3,0, kemudian mendapat persetujuan dosen pembimbing atau DPA, kemudian bersedia mengikuti program wirausaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah laporan kegiatan wirausaha. Apa yang dilaporkan di sini pada saat selesai nanti? Yang pertama adalah profil tim. Jadi nanti dibentuk kelompok mungkin 3 atau 4 orang. Jadi profilnya seperti apa, kemudian deskripsi usahanya itu seperti apa, apakah dalam bentuk produk, menghasilkan produk, atau dalam bentuk jasa. Kemudian deskripsi produknya, kalau dia bentuk produk, seperti apa produknya, atau kalau dalam bentuk jasa, seperti apa jasanya. Kemudian bagaimana operasional usahanya, kemudian evaluasi internal, nanti akan dievaluasi oleh tim inkubator. Kemudian ada foto-foto kegiatan, kemudian testimoni produk atau jasa dari pelanggan. Ya, nanti dibuatkan semacam video, kemudian bagaimana testimoni produk atau jasanya tersebut dari pelanggan. Nah, kemudian lampiran-lampiran jika ada, misalnya lampiran keuangan dan seterusnya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah penilaian kegiatan wirausaha. Bagaimana bentuk penilaian? Yang pertama adalah business plan, itu adalah sekitar 20% nilainya, diambil dari situ business plan-nya. Rencana bisnisnya seperti apa, kemudian laporan kegiatannya itu sekitar 15%, kemudian presentasinya nanti di kegiatan expo kewirausahaan itu 15% juga, kemudian kualitas output kegiatan wirausaha apakah berupa produk atau jasa itu nilainya adalah 50%. Dan perlu kami tekankan kepada adik-adik bahwa nanti adik-adik yang produknya atau wirausahanya tersebut bagus, nanti kita akan kita bimbing selanjutnya untuk mengikuti kompetisi berwirausaha mahasiswa Indonesia. Seperti tahun sebelumnya di Indonesia bagian timur itu di Universitas Muhammadiyah Makassar itu merupakan universitas yang tertinggi meloloskan proposal untuk kompetisi berwirausaha mahasiswa Indonesia. Kalau tidak salah itu ada 6 ya Pak Basri. Itu ada 6 dan kita yang tertinggi di Indonesia bagian timur. Dan itu nilainya mendapatkan pendananya itu sampai 25 juta per kegiatan. Maksudnya per satu proposal. Saya kira seperti itu. Saya kembalikan kepada Pak Maruf sebagai moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum masuk di sesi tanya jawab menyangkut tentang panduan ini, terutama dari mahasiswa kita yang akan melakukan kegiatan, saya persilahkan dulu kepada Bapak Basri
selaku Ketua Inkubator Lembaga Kewirausahaan di Unismu untuk memberikan informasi karena ini menyangkut tentang kebutuhan mitra sebagai mitra dari program kewirausahaan yang setelah kita mendengarkan paparan bagaimana arah kegiatan ini insya Allah yang akan berlangsung, dan untuk itu saya persilakan kepada Bapak Basri untuk memberikan penjelasannya. Silakan Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang baru saja membersamai kita di pagi hari ini dalam acara pembukaan, Bapak Erwin Akib, PhD, yang kami hormati Bapak Kaprodi, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Kandidat Doktor. Kakanda saya Bapak Alim Bahri, SPD MPD, yang kami hormati tim COE MBKM ya dari FKIP, ada Ibu Munira, para wakil dekan dan host yang luar biasa, semangatnya pagi hari ini sama-sama kita mengawal kegiatan. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Tentu pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Pendidikan yang memberikan kepercayaan kemitraan kerjasama ini khususnya dalam bidang kewirausahaan. Tentu kepercayaan ini tidak akan kami sia-siakan. Kami akan berupaya memaksimalkan segala potensi yang kami miliki di dalam mengawal program COE MBKM ini. Dan tentu di tim kami juga sudah siap dan ke depan akan kita bersama-sama melaksanakan kegiatan ini. Dan perlu saya laporkan untuk saat ini, untuk fisika ini kita sedang running program dan PGSD, lalu kemudian juga nanti ada matematika, kemudian ada juga dari pertanian, agribisnis, dan prodi manajemen Fakultas Ekonomi. Nah, ada 6 prodi yang melakukan MOU dengan kita terkait dengan program ini, dan semuanya saat ini sedang dalam proses untuk realisasi program. Nah, tentu hal teknis akan banyak dijalankan oleh manajer kami di inkubator yang juga sesepuh dari FKIP juga, Pak Dian Pramana Putra, dan teman-teman yang lain. Intinya kita berharap output dari program ini nantinya adalah sesuai tadi panduan yang dijelaskan Pak Hartono, bahwa mahasiswa yang mengikuti program ini outputnya nanti adalah bagaimana menghasilkan produk-produk kewirausahaan. Tapi sebelum menghasilkan produk itu, tentu kita by design, kita akan buat kelasnya, lalu untuk perencanaan bisnis plan-nya, bagaimana membuat brand, sampai kemudian menjadi sebuah produk. Nah, dan ini sangat kita tekankan di program ini karena outputnya memang seperti itu. Barangkali itu Pak Maruf yang bisa saya sampaikan, tidak perlu panjang lebar, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas kepercayaan yang diberikan oleh KIP dan Prodi PGSD
khususnya di dalam mengawal program COE MBKM ini. Demikian Pak Maruf, saya kembalikan. Bila fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, kita masuk di sesi terakhir. Ini menyangkut sesi tanya jawab, diskusi masalah pelaksanaan kewirausahaan yang tertuang dalam panduan. Jadi saya beri kesempatan kepada adik-adik mahasiswa 1-2 orang yang ingin bertanya terkait apa yang sudah disampaikan dalam panduan dan apa yang menjadi permasalahan yang ingin disampaikan di tim, terutama di tim COE khusus untuk kegiatan kewirausahaan ini. Di sini ada hadir juga beberapa dosen-dosen yang terlibat dalam kegiatan Center of Excellence. Mungkin saya persilahkan ke yang ingin bertanya 1 atau 2 pertanyaan sebelum kita akhiri kegiatan ini. Silahkan adik-adik mahasiswa yang ingin bertanya langsung saja mengaktifkan speakernya. Atau sudah jelas semua? Ya. Ya, silakan kalau ada yang bertanya dari mahasiswa atau dari dosen yang terlibat. Iya, Pak. Silakan. Perkenalkan dirinya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Rukmini Dewi Ramli, mahasiswa semester 5 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di sini saya akan bertanya Pak mengenai kegiatan kewirausahaan ini. Kan di sini dalam bentuk kegiatan wirausaha ini terdapat pengembangan produk dan proses produksi. Nah, di sini saya ingin bertanya dalam pengembangan produk ini dan proses produksinya ini mendapatkan dana khusus yang diberikan kepada mahasiswa atau dananya sendiri dari setiap mahasiswa tersebut. Nah, mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Silakan dari tim narasumber atau tim COE khususnya kewirausahaan, ada Pak Limbari dan Pak Hartono, silakan menanggapi. Jadi intinya adalah terkait tentang pembiayaan dari kegiatan memproduksi produk, apakah itu dibebankan ke mahasiswa atau ada skema tersendiri yang disiapkan oleh tim pengemban kegiatan kewirausahaan dari PGSD atau mungkin dari pihak mitra. Silakan Pak Ali Bahri atau Pak Hartono, silakan. Pak Ali Bahri, silakan. Oh gitu ya. Ya, jadi terima kasih Nanda, siapa tadi namanya? Rukmiani Pak. Oh iya. Iya, jadi nanti insya Allah selama mengikuti kegiatan ini ya tentu ada poin-poin yang membutuhkan pembiayaan, tetapi itu akan di-cover program ini ya. Jadi insya Allah yang jelasnya kan Anda semua tetap bayar SPP ya untuk program mata kuliah. Kemudian aktivitas-aktivitas yang nanti akan diikuti di inkubator untuk menjalankan program-program itu ya insya Allah tidak akan ada lagi tambahan-tambahan biaya kepada Anda semua yang mengikuti ya. Justru nanti produk-produknya itu tentu akan mendapatkan mungkin ya mungkin tidak keseluruhan. Karena kalau katakanlah misalnya kalau ada kertas atau apa begitu yang adik-adik harus persiapkan di daerah kalau misalkan tidak bisa mengikuti, kan nanti kemungkinan prosesnya nanti ini kan akan dijalankan menggunakan kombinasi daring dan luring. Mungkin ada hal tertentu Pak Basri ya
mungkin nanti akan ada hal-hal tertentu yang tidak harus diatur di tempat tertentu, mungkin di kampungnya saja, misalkan mendesain ya, kalau hanya untuk menyiapkan tidak bisa mengantar ke sana, sehingga itu mungkin perlu disiapkan sendiri oleh mahasiswa. Selebihnya itu intinya insya tidak ada beban-beban kebiayaan yang mungkin bisa menjadi kekhawatiran mahasiswa, ya. Kali uang kuliah semesterannya itu ya tentu kan nanti kalau untuk program mata kuliah di KRS itu kan syaratnya tentu adalah membayar uang PPP, ya. Tapi itu kan saya pikir karena ini tentu berlaku untuk kita semua, Ananda semua. Ya. Tapi tagihan-tagihan yang lainnya saya pikir itu akan di-cover melalui program, ya. Ya, saya pikir demikian Pak Maruf. Ya, ya. Tidak perlu saya rincikan ini dan sebagainya. Insya Allah nanti akan ada sambil berjalan itu tentu saja saya pikir. Ya. Oke, silakan. Satu lagi pertanyaan sebelum kita tutup. Saya Pak. Ya, silakan. Silakan Faisal. Terima kasih atas kesempatannya. Pengertian kewirausahaan tersebut adalah suatu usaha untuk menentukan, mengembangkan, kemudian menggabungkan inovasi dan cara yang lebih baik agar memiliki nilai yang lebih dalam kehidupan. Jadi pertanyaan saya di sini, bagaimana menumbuhkan dan menguatkan jiwa wirausaha di tengah pandemi COVID-19 dalam sebuah upaya menuju norma baru, Pak? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke. Sepertinya ini cocoknya yang jawab ini Ketua Inkubator ya. Silakan Pak Basri. Ya, baik. Terima kasih Pak Maruf. Ini sebenarnya pertanyaannya nanti pada saat kelas ya. Tapi nggak apa-apa lah. Daripada nanti mati penasaran ya kita harus jawab di sini. Jadi intinya Dinda itu bahwa semua wirausaha itu harus berangkat dari mindset ya. Mindset itu kita harus perlu perbaiki karena biar kurikulumnya bagaimanapun, dikasih pelatihan bagaimanapun, berbagai macam cara sudah dilakukan untuk mensupport dia sebagai wirausaha. Kalau mindsetnya tidak berangkat dari hati gitu ya, mindsetnya tidak berubah, itu sangat sulit. Jadi sehingga mindset itu sangat dibutuhkan oleh seorang wirausaha, termasuk di dalamnya semangat mengikuti kegiatan-kegiatan yang berbau kewirausahaan. Nah, salah satunya. Jadi kalau Anda merasa apa-apa kalau orang bicara bisnis, bicara wirausaha, Anda semangat mengikuti, itu selamat. Anda sudah ada ada semacam habit di bidang kewirausahaan. Jadi intinya semua berangkat dari mindset. Ya, kalau bagaimanapun, biarpun dia guru, kalau memang mindsetnya ada di kewirausahaan, ya tetap dia akan jadi guru dan jadi wirausaha juga. Begitu. Barangkali itu Pak Maruf singkat saja. Nanti lebih jelasnya nanti materi di kelas. Betul ya. Ya, saya kira itulah tadi beberapa sanggahan atau tanya jawab dari mahasiswa untuk mendukung terlaksananya kegiatan kewirausahaan berdasarkan panduan yang telah disusun oleh tim Center of Excellence Prodi PGSD Unismu Makassar. Dan saya kira dengan berakhirnya diskusi kita hari ini, maka berakhir pula kegiatan kita di pagi siang ini. Iya, silakan. Boleh. Mungkin Pak Tono, siapa tahu masih ada penekanan-penekanan. Boleh. Silakan. Kita. Ya, silakan. Ya, saya ya. Silakan Pak Ton. Oke, jadi adik-adik nanti terkait dengan kegiatannya. Jadi hari Senin insya Allah kita akan lakukan pelepasan. Setelah itu kita ambil alih masuk di lembaga inkubator kewirausahaan. Di sana akan melakukan kegiatan wirausaha kurang lebih 6 minggu.
Nanti untuk adik-adik untuk modal usahanya insya Allah akan diberikan modal usaha seperti prodi yang lain. Prodi yang lain juga menyiapkan nanti bentuk kelompok dan nanti berikan modal di situ untuk proses produksi nanti usahanya seperti itu. Saya kira seperti itu saja Pak terkait dengan pertanyaannya tadi. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, saya kira singkat, padat, jelas. Pak Kaprodi, ada tambahan sebelum kita tutup? Sudah, saya pikir tinggal Pak Maruf untuk penyerahannya nanti, penyerahan ya. Kemungkinan ini kita akan lakukan secara offline. Karena itu ya kalau ini kita tentu maka adik-adik mahasiswa ya harus datang ke kampus hari Senin kalau begitu. Nah, tinggal itu saja. Jadi tetapi kemungkinan karena saya ada acara hari Senin, mungkin ditunda mungkin Pak Tono hari Selasa atau paling lambat hari Rabu. Kita penyerahan karena ya sambil juga ini ada mahasiswa kemungkinan ada yang sedang berada di jauh di daerah, mudah-mudahan tidak ada yang sampai lintas pulau. Mudah-mudahan saya lihat sepertinya di wilayah Sulawesi semua dimungkinkanlah untuk bisa datang di Makassar di kampus untuk kita selenggarakan penyerahan secara resmi ke inkubator. Nanti setelah itu akan dihandle di sana. Modelnya apakah nanti seperti tadi saya singgung, kombinasi luring daring. Ya, saya pikir nanti itu yang akan dibicarakan teknisnya nanti di inkubator. Jadi mungkin awalnya kita rencanakan Pak Tono hari Senin, tetapi sepertinya saya akan ke daerah besok. Dalam rangka melakukan mendampingi Pak Dekan. Saya ke Majene besok mungkin dan kemungkinan malam Selasa baru saya kembali. Sehingga ya mudah-mudahan mahasiswa juga sudah bisa berkumpul semua hari Selasa atau paling lambat hari Rabu. Karena tentu akan kita buatkan juga persyaratannya, mungkin kita tetapkan saja mungkin Pak Tono hari Rabu gitu ya. Rabu ya, oke. Iya, Rabu pagi. Iya, saya pikir itu Pak Maruf. Oke. Ya, saya kira dengan penjelasan dari Pak Kaprodi terkait dengan jadwal serah terima atau penyerahan mahasiswa kita untuk program kewirausahaan. Dan sebelum saya tutup kegiatan ini, saya ingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk mengisi form absen online, terutama untuk mahasiswa, sebelum kita tutup kegiatan ini. Silakan ada link di menu pesan, silakan diisi formnya untuk mengidentifikasi yang mengikuti sosialisasi. Dan saya kira dengan seluruh rangkaian kegiatan tadi, berarti berakhir pula kegiatan kita untuk hari ini, kegiatan virtual, sosialisasi, panduan pelaksanaan program kewirausahaan, model Center of Excellence, program studi PGSD FKIP Unismu Makassar, yang hari ini telah dilaksanakan dan menjadi tindak lanjut untuk bagaimana menjalankan program kewirausahaan ke depan. Ya, saya kira itu, dan mari kita tutup sama-sama kegiatan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya. Pak Tono, terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Alim. Siap Pak Ketua Inkubator. Ya, salah. Mantap. Kami akan menyurat kembali Pak Mesti. Ya. Oke Pak Maruf, terima kasih banyak Pak Maruf. Siap. Terima kasih Pak Maruf. Sama-sama Pak, sama-sama.
Pak Tono, Mantap, Pak Coach. Tono. Kasih. Mungkin sebelum meninggalkan Tawa, kita foto bersama dulu. Oh iya, silakan, silakan. Tim dokumentasi, silakan. Ya. Ya, baik. Untuk peserta, mungkin alangkah lebih bagusnya menampilkan wajah mungkin ya untuk dokumentasi. Ya, baik. Gambar pertama dulu ya. Ya, gambar pertama dulu. Baik, Nah. saya hitung. 1, 2, 3. Ya. Kemudian gambar kedua. Ya. 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih banyak. Ya, mungkin sudah selesai, Bapak. Ya, baik. Saya izin lab juga ya, semua adik semua mahasiswa.